Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mami Ana Bercerita. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Kemenangan itu datang bukan sebagai ledakan cahaya atau seruan gembira. Sebaliknya, hal itu datang bersama kesunyian yang tebal, melilit pemilik tiket lotre itu seperti kain kafan yang mahal. Di dalam apartemen sewaannya yang sempit, dengan bau masakan sisa mie instan yang masih samar-samar, Bima meletakkan lembar kertas yang tampak biasa di atas meja kayu. Angka-angka di sana, terverifikasi oleh notaris dan bank, menjeritkan jumlah yang fantastis, 91 miliar rupiah. Pria itu memandangi nominal itu, dan mata yang seharusnya bersinar karena rezeki mendadak itu justru tampak kosong. Kebahagiaan tidak datang. Yang datang adalah kesadaran pahit. Selama bertahun-tahun, Bima telah berjuang untuk diakui. Bukan diakui sebagai seorang yang kaya atau sukses, melainkan hanya diakui sebagai anak, sebagai adik. Dulu, ketika bisnis rintisan kecilnya gagal dan meninggalkan utang yang tidak seberapa, bukan ayah atau ibu yang menanyakan kabar mentalnya. Yang didengar hanyalah nada kecewa dan perbandingan dengan iparnya, Johnny, yang dianggap lebih stabil. Kamu harus lebih memikirkan citra keluarga, Bima, kata sang ibu saat itu, sambil sibuk menata sofa baru untuk menyambut tamu dari arisan sosialitanya. Sang anak laki-laki hanya bisa mengangguk, menelan kepahitan karena mengetahui harga diri orang tuanya lebih penting daripada keterpurukan mentalnya. Kini, dengan kekayaan yang bisa membeli seluruh komplek perumahan orang tuanya, Bima tahu satu hal, uang tidak akan pernah memperbaiki kekosongan emosional yang telah mereka ciptakan. Uang hanya akan menutupi luka itu, mengubah wajah penolakan menjadi senyum palsu pujian. Tidak, gumam sang pemenang, suaranya parau. Kali ini harus jujur, keputusannya bulat, kemenangan ini akan menjadi rahasia, tersimpan rapat. Bima akan menarik diri. Dia harus melihat siapa yang berani menolongnya saat ia benar-benar jatuh ke lumpur kehidupan, tanpa tahu bahwa lumpur itu hanyalah tanah liat yang ia poles. Skenario gagal pun dimulai. Bima memalsukan surat pengunduran diri dari pekerjaan paruh waktu terakhirnya. Dia membiarkan rumor menyebar, sedikit demi sedikit, bahwa ia tidak hanya dipecat, tetapi juga bisnis online yang ia bangun ambruk total karena penipuan. Ia mengganti pakaiannya. Ia mulai menanggalkan jaket mahal yang tersisa, digantikan oleh kaos polos yang sudah usang dan celana jeans yang tampak kusam. Ia membiarkan rambutnya sedikit panjang, memberikan kesan tidak terurus. Transformasi luarnya selesai. Di dompet, Bima hanya menyisakan beberapa ratus ribu rupiah. 91 miliar sisanya tidur nyenyak di rekening bank rahasia, diamankan dengan dokumen berlapis di tangan notaris kepercayaannya. Hanya ada satu orang yang membuatnya ragu, hanya satu jangkar tulus dalam hidupnya. Ayu adalah tunangannya yang setia. Gadis itu tidak pernah menanyakan jumlah uang di dompetnya, melainkan selalu menanyakan kondisi hatinya. Bima melihat cermin kejujuran di mata Ayu, tetapi bagaimana jika rahasia sebesar ini melukai Ayu pada suatu sore yang muram, saat Ayu membawakan makan siang sederhana berupa nasi bungkus lauk tempe. Bima memberanikan diri. Ayu, aku dipecat, bisnisku bangkrut, aku mungkin akan menjual motor dan mencari pekerjaan apapun. Ayu tidak terkejut, gadis itu hanya duduk di lantai kontrakan, menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Kalau begitu, kita cari berdua, Mas, kita mulai dari awal. Gagal sekali bukan berarti gagal selamanya. Mendengar ketulusan itu, air mata Bima nyaris tumpah. Bima memeluk Ayu, dan saat itulah keputusan besar itu terbentuk. Pria itu tidak bisa menyakiti Ayu dengan kebohongan ini terlalu lama. Namun, dia harus menyelesaikan ujian moral ini terlebih dahulu. Tolong, bantu aku sedikit lagi. Aku butuh tahu seberapa jauh aku bisa jatuh sebelum aku bangkit. Pinta Bima, memejamkan mata, membiarkan rahasia itu memberinya kekuatan dan alasan. Ayu, melihat keputusasaan di mata tunangannya, mengangguk. Dia berjanji untuk tetap diam, mengira ini adalah semacam terapi mental untuk Bima. Ayu tidak tahu bahwa keruntuhan yang dilihatnya adalah panggung sandiwara, dan panggung itu sebentar lagi akan dipertontonkan kepada keluarganya. Bima mengambil napas dalam-dalam.
Waktunya tiba. Ujian pertama harus dimulai dari puncak materialisme keluarga. Sang kakak, Maya adalah definisi kesuksesan yang diakui keluarga Bima. Kakak perempuan itu mengelola butik kelas atas, menjalin pertemanan dengan para sosialita kota, dan suaminya, Johnny, adalah seorang manajer bank dengan gaji 6 digit yang selalu dibangga-banggakan ayah. Ketika Bima mengirim pesan, Maya mengundang bertemu di restoran Italia yang baru buka, tempat di mana parkiran selalu dipenuhi mobil-mobil Eropa. Itu adalah lokasi yang sengaja dipilih Maya, tempat yang berfungsi sebagai pameran kehidupannya. Bima tiba 5 menit lebih awal, berdiri di depan restoran dengan kaos selamanya. Ia merasa seperti bayangan yang salah tempat. Penampilan lusuh itu disengaja sebagai alat ukur pertama dari empati keluarganya. Di meja marmer berkilauan, Maya tampak elegan dalam balutan blazer sutra. Gelang berlian di pergelangan tangannya memantulkan cahaya lampu gantung kristal. Saat Bima mendekat, pandangan Maya yang tajam segera menyusuri Bima dari atas ke bawah, dan selari kekecewaan yang singkat namun jelas melintas di wajahnya. Bima, duduklah. Aku sudah memesankan espresso untukmu. Kurasa kamu butuh kafein, sambut Maya dengan nada yang datar dan terkontrol, seolah Bima adalah seorang klien bermasalah, bukan adiknya. Terima kasih, Kak. Aku butuh bicara serius, ucap Bima, memotong basa-basi itu. Tentu, aku ada janji dengan klien desainku sebentar lagi, jadi tolong cepat, ya? Tanya Maya, memajukan tubuh sedikit. Tetapi matanya lebih fokus pada pelayan yang mendekat daripada pada adik di hadapannya. Bima menarik napas, memainkan perannya dengan baik. Begini, Kak, aku sedang di titik nol. Aku butuh waktu untuk menata ulang hidup. Aku ingin mencoba bisnis jasa kecil-kecilan dulu, tidak butuh modal besar. Maya mencondongkan tubuh, tatapannya kini berubah menjadi formal, seolah sedang memberikan coaching bisnis yang berbayar. Lalu, aku butuh pinjaman 10 juta rupiah. Kak, aku janji, 2 bulan aku kembalikan. Aku akan berikan jaminan sertifikat motor lama di rumah kontrakanku. Maya tertawa kecil. Tawa yang tidak sampai ke matanya, hanya sekadar getaran di tenggorokannya. 10 juta, motor lama. Bima, jangan konyol. Kita ini keluarga, kita tidak boleh mencampur adukan uang dengan hubungan darah. Bima merasakan hati kecilnya mencelos, meski ini adalah skenario yang telah ia persiapkan. Ia melihat kilatan permata di pergelangan tangan Maya, yang nilainya mungkin 10 kali lipat dari yang ia minta. Maya melanjutkan, nadanya kini berbalut retorika keuangan yang terdalam. Dengarkan aku baik-baik, Dik. Memberimu 10 juta sekarang itu bukan bantuan. Itu namanya merusak. Itu namanya membuatmu manja. Kamu harus berprinsip. Kamu harus kuat menghadapi kesulitan ini sendiri. Wanita itu mengambil seruput kopinya. Ekspresinya murni bisnis. Aku tidak akan memberimu uang. Aku akan memberimu prinsip. Kamu harus belajar manajemen risiko yang benar. Kegagalanmu ini adalah pelajaran. Kalau aku beri uang, pelajaran itu akan tercemar. Tapi, Kak, ini hanya untuk tidak ada tapi, potong Maya tajam. Aku bisa membayarkan makan malam ini, dan aku bisa membelikanmu pakaian baru. Aku akan carikan link lowongan kerja yang bagus di perusahaan teman Johnny. Tapi, uang tunai, itu tidak akan terjadi. Aku tidak mau menghancurkan masa depanmu dengan memfasilitasi kemalasanmu. Bima melihat kebohongan di balik mata itu. Itu bukan prinsip, itu adalah rasa takut. Takut uangnya hilang. Takut reputasinya ternoda karena memiliki adik yang miskin dan meminjam uang. Sang penguji hanya mengangguk pelan. Baik, Kak, aku mengerti. Terima kasih atas pencerahan prinsip keuangannya. Bima berdiri, meninggalkan espresso yang belum tersentuh. Ia berjalan menjauhi restoran itu, punggungnya tegak. Kekayaan Rp 91 miliar di ban tidak mampu membeli satu pun empati. Dan Bima, sang pemenang lotre, baru saja mendapatkan konfirmasi pertama yang ia butuhkan. Maya menatap kepergian adiknya, kemudian menghela napas lega, mengambil ponselnya untuk mengirim pesan kepada ayah dan ibu. Sudah beres, dia hanya butuh nasihat keras. Jangan sampai dia masuk rumah. Bima, dalam langkahnya yang semakin cepat, menyeringai tipis. Balasannya baru saja dimulai. Narasi 2 bab ini telah menetapkan landasan emosional Bima dan mengeksekusi ujian moral pertamanya dengan sang kakak. Kunjungan Bima ke rumah orang tuanya selalu terasa seperti menghadiri pameran seni. Segala sesuatu ditata dengan presisi yang kaku,
dimaksudkan untuk dikagumi dari kejauhan, tetapi tidak disentuh. Rumah itu adalah perwujudan citra sosial yang dipertahankan ayah dan ibu dengan susah payah bersih, mewah, dan dingin. Bima duduk di sofa berlapis beludru, merasa asing dengan pakaian lusuhnya. Ayah, kepala keluarga, mengenakan kemeja polo mahal, asyik membaca surat kabar keuangan, sesekali melirik Bima dari balik bingkai kacamatanya yang tipis. Ibu, wanita parubaya itu, sibuk mengawasi asisten rumah tangga agar cangkir teh diletakkan tepat di atas taplak berenda. "Jadi, kamu sudah bicara dengan kakakmu, Maya?" tanya ayah. Suaranya terdengar lebih seperti seorang pewawancara di kantor daripada seorang ayah yang peduli. "Sudah, ya." Maya menyarankan aku untuk fokus pada prinsip keuangan dan mandiri. "Dia tidak bisa memberiku pinjaman," jawab Bima, menahan nada sinis yang ingin ia luapkan. Ia membiarkan kebohongan Maya tentang prinsip itu disampaikan mentah-mentah. Ibu mendengus pelan. "Maya memang dewasa dan realistis. Kakakmu itu sangat pintar menjaga stabilitas. Bagus, kamu harus mencontohnya." Kata-kata itu menghantam Bima bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kehampaan. Bagi mereka, penolakan itu adalah dukungan terbaik yang bisa diberikan. Mereka melihatnya sebagai subjek eksperimen, bukan sebagai anak yang terluka. Sang anak laki-laki kemudian menyampaikan permintaan sejatinya. Permintaan yang paling dalam, yang menyentuh inti hubungan keluarga, tempat berlindung. "Aku datang bukan untuk meminta uang." "Ya, Bu," ujar Bima pelan. "Aku tahu kalian peduli dengan citra, dan aku akan berusaha tidak mempermalukan kalian. Tapi, bisakah aku tinggal di gudang belakang, atau di kamar lamaku, untuk sementara? Hanya 6 bulan. Aku akan mencari kerja apapun, aku akan menabung, dan aku janji akan segera keluar." Permintaan itu menciptakan keheningan yang lebih tebal daripada beludru sofa. Ayah melipat surat kabarnya, kini menatap Bima dengan ekspresi tidak percaya. Ibu meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi klik yang tajam. "Tinggal di sini?" tanya ibu, matanya membesar karena horor. "Bima, jangan konyol. Kita tinggal di kompleks elit. Tetangga-tetangga kita selalu bertanya, apa yang akan mereka katakan jika melihat anak kami yang menganggur bolak-balik keluar masuk rumah dengan pakaian seperti itu?" Ayah mengambil alih, suaranya lebih tenang, tetapi argumennya lebih menusuk. "Ini bukan tentang uang, Bima. Ini tentang martabat, martabat keluarga. Apakah kamu tidak memikirkan bagaimana hal ini memengaruhi reputasi ayah di kantor? Bagaimana ayah bisa memimpin rapat dewan direksi jika anak laki-laki ayah sendiri tidak bisa mengurus hidupnya dan harus kembali ke rumah seperti seorang pengungsi?" Ayah berdiri, berjalan ke jendela besar yang menghadap taman terawat. "Kamu harus mengerti, ayah dan ibu sudah tua. Kami butuh ketenangan. Kami sudah memberikanmu pendidikan terbaik. Kami sudah melakukan kewajiban kami. Kewajibanmu sekarang adalah membuat kami bangga, bukan membuat kami malu." Bima merasakan sakit itu. Ini bukan penolakan finansial, tetapi penolakan emosional. Mereka menolak keberadaannya karena mengancam fasad sosial mereka. Pria itu menyadari bahwa bagi ayah dan ibu, rumah itu adalah benteng citra, dan dirinya adalah virus yang harus dijauhkan. "Jadi, kamar itu, gudang itu, tidak bisa, Bu?" tanya Bima, memberikan kesempatan terakhir. Ibu menggeleng tegas. "Kami sedang merencanakan renovasi kecil di gudang. Itu akan merepotkan. Lebih baik kamu cari kontrakan kecil di luar. Itu akan memaksamu lebih giat bekerja. Anggap ini adalah dorongan kami." Dorongan. Kata itu terasa begitu dingin, begitu jauh dari makna kasih sayang. Bima berdiri. Ia tidak membentak, tidak memohon, dan tidak menangis. Ia hanya mengangguk pelan, memberikan tatapan yang begitu tenang sehingga membuat kedua orang tuanya sedikit gelisah. Mereka tidak melihat amarah, hanya kekecewaan yang sudah mencapai titik nol. Kekecewaan yang begitu dalam hingga berubah menjadi penerimaan yang sunyi. "Baik, ya, Bu, aku mengerti," ujar Bima, suaranya serak. "Aku akan mencari kontrakan. Terima kasih atas dorongannya." Langkah kaki Bima menjauh dari rumah mewah itu terasa sangat ringan. Beban harapan telah terlepas. Ujian telah selesai dengan hasil yang jelas. Keluarga intinya telah memilih citra di atas darah. Kemenangan lotre itu, kini,
terasa semakin bermakna. Itu bukan lagi alat uji coba, itu adalah tiket menuju kebebasan sejati dari ekspektasi dan kepalsuan mereka. Dinginnya penolakan orang tua Bima segera lenyap begitu pria itu memasuki kontrakan kecilnya. Di sana, Ayu, tunangannya, sedang sibuk mencuci pakaiannya di bak sempit. Ayu selalu membawa kehangatan, sebuah oasis moral di tengah padang pasir kepalsuan yang baru saja Bima lewati. Ayu menoleh, melihat Bima berdiri di ambang pintu. Ekspresi gadis itu segera berubah. Mas Bima, kenapa cepat sekali? Ada apa? Apa? Orang tua Mas tidak bisa membantu. Bima hanya tersenyum tipis, senyum yang begitu lembut dan penuh luka. Mereka memberiku dorongan, dorongan untuk mandiri dan menjaga martabat mereka. Ayu segera menghentikan aktivitasnya, mengeringkan tangannya, dan mendekati Bima. Mas, jangan bicara begitu, aku tahu mereka sayang, mungkin mereka sedang kesulitan juga. Mereka tidak kesulitan, Ayu, kata Bima, menggelengkan kepala. Mereka hanya takut aku merusak karpet baru mereka. Ayu memeluknya erat. Tidak apa-apa, Mas, sungguh. Kita akan hadapi ini berdua. Jangan pikirkan Kak Maya atau ayah ibu, kita masih punya aku. Gadis itu melepaskan pelukan, lalu berjalan ke sudut ruangan, membuka tas kecilnya, dan mengeluarkan amplop tebal. Ini, semua tabunganku. Tidak banyak, hanya cukup untuk sewa kontrakan 6 bulan ke depan dan modal kecil. Ambil, Mas, aku percaya kamu bisa bangkit. Amplop itu, di mata Bima, bersinar lebih terang daripada seluruh kekayaan yang tersembunyi di rekening banknya. Itu adalah bukti cinta sejati yang tidak ternilai. Cinta yang menawarinya segalanya padahal ia terlihat tidak punya apa-apa. Melihat Ayu siap mengorbankan masa depannya demi sandiwara kemiskinan ini, hati Bima hancur. Rasa bersalah menghantamnya keras. Ia tidak bisa lagi membiarkan kejujuran Ayu dihianati oleh rahasianya. Pria itu perlahan mengambil amplop itu dari tangan Ayu, lalu dengan lembut meletakkannya kembali ke dalam tas gadis itu. Aku tidak bisa mengambilnya, Ayu, ujar Bima. Ayu mengerutkan kening. Kenapa? Ini bukan pinjaman, Mas. Ini dari aku. Untuk kita hadapi ini bersama. Bima menarik napas panjang, menatap mata tunangannya dalam-dalam. Kita akan hadapi ini bersama, tapi dengan jujur. Bima kemudian berjalan ke lemari kecilnya, membukanya, dan menarik keluar tas laptop lama yang terkunci gembok kecil. Ayu hanya melihatnya dengan bingung. Setelah membuka gembok, Bima tidak mengeluarkan laptop. Dia mengeluarkan selembar dokumen tebal dari perusahaan lotre dan selembar printout rekening bank luar negeri yang baru saja ia kelola. Duduklah, Ayu, pinta Bima dengan nada yang tenang, tetapi tegas. Ayu duduk. Ia melihat dokumen itu, bingkai matanya mulai melebar. Bima meletakkan printout bank di hadapan Ayu. Gadis itu membaca nominalnya sekali, 2 kali. Mata Ayu terbelalak, seolah melihat ilusi optik. 9 digit di belakang angka 91, dipisahkan oleh tanda koma yang jelas, RP91, XX00. Keheningan melayang di antara mereka, yang kini dipenuhi dengungan angka-angka fantastis. Ayu menoleh ke Bima. Tatapannya tidak berisi kesenangan, tetapi kebingungan dan kemarahan yang samar. Mas Bima, ini lelucon apa? Bukan lelucon, Ayu. Ini adalah tiket lotre yang aku menangkan 3 bulan lalu. Aku sudah mengklaimnya, sudah diamankan, dan sudah sah. Jelas Bima. Ayu berdiri, menjauh sedikit. Ia tidak menyentuh uang itu. Dan selama 3 bulan ini, kamu membiarkan aku khawatir, membiarkan aku bekerja keras, membiarkan orang tuamu menolakmu, hanya karena kamu ingin menguji mereka. Aku minta maaf karena melibatkanmu, Ayu. Tapi aku harus tahu, Bima memohon. Aku harus tahu apakah mereka akan menolongku tanpa belembel. Sebelum aku membiarkan kekayaan ini masuk dan mengacaukan segalanya. Aku harus tahu batas-batas ketulusan mereka. Ayu menatap Bima, mencoba memahami kedalaman luka pria itu. Mas, kamu tidak butuh lotre Rp 91 miliar untuk tahu bahwa Kak Maya materialistis dan orang tuamu mencintai Citra. Kamu sudah tahu itu sejak lama. Bima mengangguk. Aku tahu, tapi aku butuh konfirmasi yang tidak terbantahkan untuk hatiku. Aku butuh dasar moral yang kuat untuk bisa memutus hubungan yang beracun ini dengan bermartabat. Sekarang, aku punya dasarnya. Ayu menghela napas,
Rasa kesalnya perlahan luntur digantikan oleh rasa lega yang luar biasa bercampur haru. Ia mendekati Bima, memeluknya lagi. Kali ini, pelukan itu adalah simbol kepercayaan penuh. Baik, Mas, aku mengerti, aku akan menjadi pendampingmu, bukan bendaharamu. Tapi, kita harus janji, kita gunakan uang ini bukan untuk balas dendam, melainkan untuk kedamaian kita, pinta Ayu, suaranya sedikit bergetar. Kedamaian, ulang Bima, memeluk tunangannya erat, dan martabat. Kita akan bangkit, bukan dengan amarah, tetapi dengan kejelasan. Rahasia kini terbagi dua. Kekuatan Bima berlipat ganda. Ujian moral Bima terhadap keluarganya telah selesai. Sekarang, waktunya untuk menguji dirinya sendiri, bagaimana ia akan menggunakan kekuasaan barunya untuk membangun batas, bukan untuk menghancurkan. Takdir, atau lebih tepatnya konsekuensi dari keserakahan, datang mengunjungi keluarga Bima di tengah malam yang dingin. Joni, suami Maya, yang selama ini dibanggakan sebagai manajer ban sukses, ternyata terlibat dalam investasi berisiko tinggi yang ia sembunyikan dari semua orang, termasuk Maya. Investasi itu, yang merupakan skema piramida di luar negeri, ambruk total. Dampaknya tidak hanya menenggelamkan uang Joni, tetapi juga menyeret sejumlah besar dana pensiun milik ayah yang digunakan Joni sebagai jaminan tanpa sepengetahuan ayah. Krisis itu meledak dalam teriakan dan air mata. Seluruh citra keluarga yang dibangun di atas pondasi uang dan status hancur dalam hitungan jam. Di rumah orang tua, suasana mencekam. Ibu menangis histeris. Ayah, sang kepala keluarga, duduk mematung, wajahnya pucat pasi. Uang yang hilang, yang mereka yakini adalah lambang martabat dan keamanan mereka, mencapai angka fantastis cukup untuk melumpuhkan keuangan mereka seumur hidup. Maya menjadi sosok yang paling panik. Selama ini, wanita elegan itu hidup dalam ilusi kesuksesan Joni. Sekarang, ia harus menghadapi kenyataan pahit, utang yang harus dilunasi segera, dan ancaman tuntutan hukum yang akan menghancurkan reputasi butik mewahnya. Dalam keputusasaan yang melanda, Maya mencoba menghubungi semua kenalannya, semua teman sosialitanya. Namun, seperti hukum alam semesta, uang hanya menarik uang. Begitu mereka mencium bau kebangkrutan, semua teman-teman elit Maya mundur dengan alasan kami harus menjaga prinsip keuangan kami. Retorika yang sama persis yang pernah Maya gunakan kepada Bima. Di tengah kegelapan itulah, ayah teringat pada satu-satunya orang yang kini berada di luar lingkaran finansial mereka yang hancur. Bima. Panggil Bima. Perintah ayah kepada Maya, suaranya serak. Panggil adikmu. Dia pasti punya uang simpanan, atau setidaknya dia bisa meminjam dari teman-teman serabutannya. Maya ragu. Ya, dia kan cuma serabutan. Mana mungkin punya uang sebanyak ini. Lagi pula, dia pasti akan mengungkit-ungkit masa lalu. Kita tidak punya pilihan, bentak ayah. Kita harus bersikap baik padanya. Kita harus bersikap seperti kita adalah keluarga yang utuh dan saling mendukung. Cepat, keputusasaan telah memaksa mereka menelan harga diri. Mereka yang dulu menolak Bima karena kemiskinannya dan takut citra mereka rusak, kini harus memohon kepada Bima. Mereka harus memohon kepada orang yang mereka tendang karena takut orang itu meminta 10 juta, padahal kini mereka butuh ratusan juta. Maya mengirimkan pesan kepada Bima, nadanya mendadak hangat, penuh kepalsuan. Sang kakak mengundang Bima untuk makan malam, sebagai keluarga yang lama tidak berkumpul. Bima, yang telah lama memantau pergerakan pasar dan tahu persis krisis yang melanda Joni, tersenyum kecil di kantornya yang tenang. Mereka sudah memanggil. Yuk, ujar Bima kepada Ayu. Waktu untuk menanggapi undangan mereka telah tiba. Ayu, yang kini bekerja dengan Bima, memegang tangan tunangannya. Ingat, Mas, kedamaian dan martabat. Jangan pernah biarkan amarah menguasai. Tidak kan? Sayang, jawab Bima. Aku akan pergi. Aku akan mendengarkan, dan aku akan memberikan balasan yang tenang. Bima menerima undangan itu, mengirimkan balasan singkat dan sopan. Pria itu tahu, di meja makan itu, bukan makanan yang akan disajikan, melainkan ujian moral terakhir. Makan malam di rumah orang tua Bima malam itu terasa seperti teater yang terlalu dipaksakan. Meja makan dihiasi dengan taplak dan piring keramik terbaik. Tetapi suasana di sana lebih dingin daripada piring yang baru keluar dari pendingin. Ayah dan ibu berusaha keras menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat. Mereka memuji masakan yang disiapkan ibu,
menanyakan kabar Ayu yang tidak hadir, dan, yang paling menggelikan, memuji penampilan Bima. "Kamu terlihat lebih fresh, Bima," ujar ibu, mengulas senyum lebar yang terlihat palsu. "Ketenanganmu ini, pasti kamu sudah menemukan jalannya." Ibu bangga. "Ya, betul sekali," timpal ayah, menaruh tangan di bahu Bima dengan sentuhan yang terasa asing. "Ayah selalu tahu kamu adalah anak yang pintar. Hanya butuh waktu saja." Bima, sang anak, hanya menanggapi pujian-pujian itu dengan anggukan sopan dan senyum tipis. Hatinya mencatat setiap kata pujian dan membandingkannya dengan penolakan brutal di bab 3. Pria itu hanya memakan makanannya dengan tenang, menunda klimaks yang ia tahu akan segera tiba. Ketegangan mencapai puncaknya setelah hidangan penutup. Ibu membersihkan tenggorokannya, dan ayah menatap Bima dengan ekspresi yang berubah menjadi serius, seolah baru akan memulai presentasi penting. "Bima, kami tahu kamu sangat sibuk akhir-akhir ini." Ayah memulai, suaranya kini melunak, "Tapi, sebagai keluarga, kita harus saling bantu." Maya, sang kakak, segera mengambil alih. Air mukanya berubah menjadi penuh keputusasaan dan penyesalan buatan. "Johnny, dia melakukan kesalahan besar. Itu bukan salahnya, itu salah pasar, salah waktu. Tapi dampaknya itu menghancurkan ayah dan ibu." Johnny hanya duduk diam di samping Maya, wajahnya menunduk karena malu, tetapi matanya sesekali melirik Bima dengan tatapan mengharap. Ibu mendekati Bima, meraih tangan sang pemenang yang diletakkan di atas meja. "Ayahmu bisa terkena serangan jantung jika ini tidak diselesaikan. Nak, reputasi ayah, itu akan hancur. Bisnis kakakmu juga terancam." Akhirnya, kata-kata yang sebenarnya keluar. Mereka meminta Bima untuk menyelamatkan mereka. Jumlahnya ratusan juta, diperlukan segera untuk menutupi kerugian terbesar dan menghindari tuntutan hukum. Nominalnya berkali-kali lipat dari 10 juta yang pernah Bima minta. Dan itu adalah uang yang Bima miliki ribuan kali lipat. Permintaan itu disampaikan dengan dalih yang berbelit-belit, penuh janji manis bahwa Bima akan mendapat bagian paling besar dari penjualan aset masa depan dan akan dianggap sebagai pahlawan keluarga. "Tolong, Bima," bisik Maya. Air mata palsu mengalir di wajah wanita elegan itu. "Hanya kamu yang bisa. Kami tahu kamu pasti punya channel atau simpanan yang tidak kami tahu. Kami minta maaf karena tidak sepenuhnya mendukungmu saat kamu di bawah, tapi kami janji, kami akan memperbaikinya setelah ini." Bima menarik tangannya perlahan dari genggaman ibu. Pria itu menatap satu persatu wajah yang ada di meja itu. Ayah, ibu, Maya, Johnny. Semuanya dipenuhi kepalsuan dan ketakutan. Mereka tidak meminta bantuan karena cinta. Mereka memohon karena kebutuhan absolut. Bima tersenyum, kali ini senyumnya dingin, penuh kendali. "Aku mengerti, aku akan memikirkannya. Tapi, sebelum aku memikirkan solusinya, ada hal yang jauh lebih penting yang harus kita bahas malam ini." Keheningan kembali menyelimuti ruang makan. Giliran Bima yang mengontrol panggung. Bima tidak berteriak, tidak menyalahkan, dan tidak menunjukkan amarah sedikit pun. Ia bersandar di kursinya, posturnya santai, tetapi sorot matanya menembus topeng yang dikenakan oleh seluruh anggota keluarganya. "Kalian meminta aku memikirkan solusi untuk menyelamatkan ayah dan ibu dari kehancuran citra dan keuangan. Itu mulia," sang penguji memulai, suaranya rendah dan tenang. "Tapi, aku ingin kalian memikirkan kembali satu hal. 3 bulan lalu, aku datang ke sini dengan permintaan yang jauh lebih kecil." Ayah mencoba memotong. "Bima, itu dulu, situasi sudah berbeda. Kamu jangan mengungkit-ungkit masalah sepele." "Masalah sepele?" Bima mengulang kata-kata itu dengan penekanan yang lembut, tetapi mematikan. "Bagi kalian, mungkin itu sepele. Bagi seorang anak yang membutuhkan dukungan emosional dan tempat berlindung, itu adalah masalah hidup dan mati. Dan aku ingin mendengarnya dari kalian semua, tanpa pembelaan diri, apa yang kalian katakan padaku saat itu." Sang anak menunjuk Maya. "Kakak, ulangi apa yang kakak katakan saat aku meminta 10 juta. Ulangi alasannya." Maya terlihat sangat tidak nyaman, tetapi terpaksa. "Aku bilang, aku tidak mau merusak prinsip keuanganmu. Aku mau kamu mandiri." "Benar, aku harus mandiri, dan kamu lebih memilih membelikanku kopi daripada memberiku modal, karena takut uangmu hilang." "Aku mengerti," kata Bima, lalu beralih ke ayah dan ibu. "Ayah,
Ibu, ulangi apa yang kalian katakan saat aku meminta kamar lama di rumah ini. Ulangi alasan mengapa itu tidak mungkin. Ayah dan ibu saling pandang, tampak tersiksa. Akhirnya, ibu yang berbicara dengan suara pelan. Kami khawatir dengan pandangan tetangga. Nak, kami takut kamu merusak citra keluarga. Citra keluarga? Bima mengangguk. Itu alasannya? Kalian menolakku karena takut merusak citra kalian di hadapan tetangga. Bukan karena kalian tidak punya kamar, tetapi karena kalian memilih fasa di atas anak kandung kalian. Bima kini menatap seluruh keluarganya. Kalian mengajariku sebuah prinsip yang sangat berharga. Prinsip bahwa citra dan stabilitas keuangan lebih penting daripada ikatan darah. Kalian mengajariku bahwa ketika ada ancaman, kita harus mengutamakan diri sendiri. Sekarang, lanjut Bima, meninggikan suaranya sedikit, tetapi tetap tenang. Kalian meminta aku melanggar prinsip yang sudah kalian tanamkan. Kalian meminta aku mengabaikan semua ajaran kalian untuk menyelamatkan citra ayah dan stabilitas Kak Maya. Pria itu mengeluarkan sebuah amplop sederhana dari tasnya, bukan untuk memberikan uang, melainkan untuk menunjukkan dokumen. Aku sudah memikirkannya. Aku akan membantu. Aku akan memberikan kalian dana yang kalian butuhkan, bukan sebagai pinjaman, tetapi sebagai hadiah. Kelegaan yang luar biasa melintas di wajah mereka. Namun, Bima belum selesai. Tapi hadiah ini datang dengan syarat. Kalian harus menerima kenyataan bahwa aku melakukan ini karena martabatku sendiri, bukan karena utang budi. Dan yang kedua, bantuan ini adalah yang terakhir dariku. Kalian sudah memilih prinsip kalian, dan aku memilih untuk menghormati prinsip itu dengan menjauhkan diri secara finansial dan emosional. Kalian sudah menguji kesetiaanku, dan aku sudah melihat kejujuran hati kalian. Terima kasih atas pelajarannya, pungkas Bima. Dan sekarang, aku akan menunjukkan balasan yang tenang. Bima berdiri, meninggalkan ayah, ibu, Maya, dan Joni yang duduk terdiam. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, bantuan finansial, tetapi mereka baru saja kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Mereka belum tahu bagaimana Bima mendapatkan uang itu, tetapi mereka tahu kini, mereka selamanya harus hidup di bawah bayangan martabat Bima. Sehari setelah pertemuan tegang, Bima mengundang seluruh keluarganya, ayah, ibu, Maya, dan Joni untuk pertemuan formal di ruang tamu. Kali ini, Bima membawa Ayu. Kehadiran tunangannya memberikan kekuatan dan martabat pada situasi yang akan terjadi. Ayah memulai pembicaraan dengan nada penuh harap yang berusaha keras terdengar tulus. Bima, terima kasih karena kamu mau membantu kami. Kami sangat menghargai. Tunggu. Ya, potong Bima, mengangkat tangan dengan gestur yang tenang. Aku bilang aku akan membantu. Tapi ada satu detail yang harus kalian mengerti mengenai sumber dana serabutan yang kalian kira aku miliki. Bima mengeluarkan sebuah amplop tebal. Ia tidak mengeluarkan uang tunai. Yang ia keluarkan adalah salinan akta notaris, beberapa lembar printout rekening bank luar negeri, dan satu lembar kertas berlogo resmi. Sebelum kalian menjadi pahlawan keluarga, kalian harus tahu siapa sebenarnya yang kalian rendahkan selama ini. Ucap pria itu. Suaranya tegas dan tanpa celah. Bima menyerahkan printout rekening kepada ayah, lalu ke ibu. Ayah mengambilnya dengan bingung, mata ayah menyipit saat melihat deretan angka yang begitu panjang. Kemudian, mata sang kepala keluarga itu terbelalak, napasnya tertahan. Ibu, melihat reaksi suaminya, segera merebut kertas itu dan menjerit pelan. Suaranya tercekat di tenggorokan. Apa? Apa ini? Ibu bergumam. Wajahnya pucat pasi. 91 miliar. Maya segera merebut lembar kertas itu dari tangan ibu. Sang kakak yang materialistis itu jauh lebih cepat memproses nominalnya. Matanya bergerak liar, dari angka fantastis itu ke wajah Bima yang tenang. Lalu ke wajah Joni yang terlihat benar-benar hancur. Ini tidak mungkin, ini pasti penipuan, teriak Maya, suaranya pecah. Kamu tidak mungkin sekaya ini, kamu bilang kamu dipecat. Kamu bangkrut. Bima hanya bersandar, menatap tenang. Aku dipecat 3 bulan lalu, tapi 2 hari sebelum dipecat, aku memenangkan lotre Mega Power. Sang pemenang itu adalah aku. Hadiahnya Rp 91 miliar. Bersih. Ia menunjukkan salinan akta notaris yang mengesahkan klaim kemenangannya, memberikan bukti tak terbantahkan. Ruangan itu meledak dalam emosi yang campur aduk. Ayah tiba-tiba berdiri, langkahnya terhuyung-huyung mendekati Bima. Nak,
Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa kamu harus melalui semua kepalsuan ini? Kalau kamu bilang, kami bisa melipat gandakan uang ini. Wajah ayah kini tidak menunjukkan kelegaan, melainkan penyesalan atas peluang yang terlewatkan. Ibu menangis histeris, kini tangisannya bukan karena utang, tetapi karena rasa bersalah palsu. Anakku, ya Tuhan, maafkan kami salah. Kami tidak tahu. Kami sangat mencintaimu. Wanita paruh baya itu berusaha memeluk Bima, tetapi pria itu menghindar dengan sopan. Johnny, sang ipar yang arogan, kini mendekati Bima dengan tatapan memohon, hampir menjilat. Bima, kawan, kita ini keluarga. Sekarang kita bisa menjadi konglomerat bersama. Aku manajer ban. Aku bisa mengurus investasi Rp 91 miliar itu agar menjadi ratusan miliar. Aku mohon, aku bisa memperbaikinya. Bima membiarkan hiruk-pikuk itu berlangsung selama beberapa menit. Ia membiarkan mereka mengekspresikan keserakahan, kepalsuan, dan penyesalan yang didorong oleh nominal angka tersebut. Ayu, duduk diam di samping Bima, memegang tangannya. Tatapan gadis itu adalah satu-satunya cerminan ketulusan di ruangan itu. Ketika keributan mereda, Bima mengangkat suaranya, memotong kekacauan itu dengan ketenangan yang mematikan. Cukup, ujar Bima. Inilah mengapa aku harus menguji kalian. Aku harus melihat apa yang terjadi ketika kalian pikir aku tidak punya apa-apa. Dan apa yang terjadi ketika kalian tahu aku punya segalanya. Aku tidak butuh pelukan kalian yang baru datang karena Rp 91 miliar. Aku tidak butuh penyesalan palsu kalian yang baru muncul karena kalian tahu aku bisa menyelamatkan utang kalian. Kalian sudah menjawab pertanyaanku 3 bulan lalu. Kalian memilih citra, prinsip, dan kekayaan kalian sendiri di atas aku. Kini, Bima menatap Maya, aku akan memilih prinsipku sendiri. Sesuai janji yang ia buat dalam konfrontasi yang tenang itu, Bima menyelesaikan urusan utang keluarganya. Bukan karena ia peduli pada citra ayah, melainkan karena ia memilih martabatnya sendiri untuk tidak berhutang budi pada perasaan dendam. Bima membayar lunas semua utang Johnny yang menyeret ayah, memastikan keluarga itu diselamatkan dari krisis terburuk. Namun, tindakan ini diikuti dengan konsekuensi yang dingin dan final. Di kantor notaris, Bima menyiapkan dokumen yang sangat jelas dan kaku. Ia tidak memberikan saham di perusahaannya, ia tidak memberikan uang saku bulanan, dan ia tidak memberikan kunci ke rekeningnya. Bima menyalurkan bantuan finansial itu melalui struktur yang memastikan tidak ada ikatan finansial lebih lanjut. Pada pertemuan terakhir yang sangat singkat, sang anak itu menatap keluarganya yang kini memandangnya seperti dewa yang harus disembah dengan tatapan kasih sayang yang penuh penyesalan. Ini yang kalian butuhkan untuk hidup, aku sudah memberikannya, ucap Bima. Aku berharap kalian bisa belajar dari prinsip yang sudah kalian ajarkan padaku. Mulai sekarang, aku dan Ayu akan memulai hidup baru, jauh dari ekspektasi dan kepalsuan ini. Maya memohon, ayah mencoba bernegosiasi, dan ibu menangis. Mereka meminta setidaknya sebuah villa liburan atau uang tunai untuk membeli barang mewah. Kalian masih punya rumah kalian punya aset kalian. Itu yang kalian hargai, ujar Bima. Aku sudah memberimu kebebasan finansial dari utang. Sisanya, kalian harus bangun sendiri. Bima dan Ayu meninggalkan kantor notaris, meninggalkan keluarga itu dalam penyesalan yang kekal. Mereka mendapatkan uang yang menyelamatkan mereka, tetapi mereka kehilangan akses ke sumber kekayaan tak terbatas dan, yang terpenting, mereka kehilangan kesempatan untuk memiliki hubungan tulus dengan Bima. Mereka ditinggalkan dengan pertanyaan abadi, bagaimana jika kami hanya memberinya 10 juta saat itu? Epilog, beberapa bulan kemudian, Bima dan Ayu menikah dalam upacara sederhana di pinggir kota. Mereka membeli rumah kecil yang nyaman, tanpa pagar tinggi atau lampu gantung kristal. Kekayaan Rp 91 miliar itu dikelola dengan bijak. Sebagian besar disalurkan untuk investasi berbasis etika dan mendirikan yayasan kecil untuk anak muda yang ingin memulai usaha, sebuah hal yang Bima harapkan ada saat ia jatuh. Bima dan Ayu menemukan damai sejati bukan di istana megah, tetapi di senja yang mereka nikmati bersama di teras rumah baru mereka. Pasangan itu hidup sederhana, memprioritaskan waktu, ketenangan, dan cinta sejati di atas segalanya. Sang pemenang lotre itu akhirnya mendapatkan apa yang selalu ia cari. Kebebasan untuk mencintai dan dicintai tanpa dihakimi oleh angka-angka di rekening bank.
Balasannya tidak berupa kehancuran finansial bagi keluarganya, melainkan penegasan martabatnya sendiri. Dan bagi Bima, itu adalah kemenangan yang jauh lebih berharga daripada 91 miliar yang ia menangkan.